Penjual kue malam yang selalu hadir tiba-tiba. Identitasnya tak terlacak. Kisah mistis. Aku pertama kali melihat penjual kue itu pada malam Selasa, sekitar pukul 11 lewat. Malam sedang lengang, hanya suara jangkrik dan desau angin yang menyusup di sela-sela rumah kontrakan tempatku tinggal sejak 3 bulan lalu. Nama tempat ini Kampung Wates. Kampung kecil di pinggir kota, lampu jalannya redup, dan setelah pukul 10 malam, hampir tak ada aktivitas. Bahkan warung terakhir biasanya sudah tutup sejak pukul 9. Malam itu aku baru pulang lembur, badan lelah, perut kosong. Saat membuka pagar, tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas. Kue basah. Aku menoleh. Di ujung gang, berdiri seorang lelaki tua mendorong gerobak kayu kecil. Lampunya temaram, bukan lampu listrik, melainkan lampu minyak yang berayun pelan. Aneh, pikirku. Selama tinggal di sini, aku tak pernah melihat ada penjual keliling malam-malam. Dia mendekat perlahan. Wajahnya keriput, kulitnya pucat keabu-abuan, mengenakan baju koko lusuh dan sarung coklat. Senyumnya tipis, tapi entah kenapa membuat tengkuku terasa dingin. "Kue apa, kek?" tanyaku mencoba terdengar biasa. "Macam-macam," jawabnya lembut. "Lemper, apem, onde-onde, masih hangat." Entah kenapa aroma kuenya tercium harum sekali, padahal lampu minyaknya kecil. Aku membeli 2 lemper dan 1 apem. Saat ku bayar, dia menolak uang kertas. "Yang kecil saja," katanya. Aku memberinya uang receh. Tangannya dingin, seperti menyentuh besi lama. Setelah itu, tanpa banyak bicara, dia mendorong gerobaknya menjauh. Anehnya, langkahnya nyaris tak bersuara. Malam itu aku makan kuenya. Rasanya enak, seperti kue buatan orang zaman dulu. Namun keanehan mulai terasa keesokan harinya. Saat aku bercerita ke Bu Rina, tetangga depan kontrakan, wajahnya langsung berubah. "Penjual kue malam?" ulangnya pelan. "Iya, kakek-kakek pakai gerobak," jawabku santai. Bu Rina menelan ludah. "Mas, di kampung ini nggak ada penjual kue keliling, apalagi malam." Aku tertawa kecil, mengira dia bercanda, tapi wajahnya sama sekali tak lucu. "Mungkin pendatang," kataku. Bu Rina menggeleng. "Kalau pendatang pasti lapor RT." Sejak malam itu, kakek penjual kue itu sering muncul. Selalu tiba-tiba, kadang di ujung gang, kadang tepat di depan kontrakanku. Jamnya selalu sama, antara pukul 11 hingga lewat tengah malam. Anehnya, hanya aku yang pernah melihatnya. Suatu malam aku memanggil Pak Darto, tetangga sebelah kontrakan, saat suara kue itu terdengar. "Pak, itu penjual kue," sambil menunjuk. Pak Darto menatap ke arah yang kutunjuk. Wajahnya pucat. "Kamu lihat apa?" tanyanya pelan. "Itu, kakek penjual kue." Pak Darto menggenggam lenganku kuat-kuat. "Mas, di situ kosong." Aku menoleh lagi. Benar, gang itu gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi beberapa detik sebelumnya aku jelas melihatnya. Gerobaknya, lampu minyaknya. Malam demi malam kehadirannya mulai terasa mengganggu. Kadang aku terbangun dari tidur karena dengar suara roda gerobak berderit di depan jendela. Kadang terdengar ketukan pelan di pintu, disertai bisikan. "Mas, beli kuenya." Aku berhenti membeli, tapi dia tetap datang. Hingga suatu malam aku nekat mengikuti kakek itu. Saat dia berbalik setelah melewati kontrakanku, aku berjalan di belakangnya. Gang terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu rumah satu persatu mati. Udara semakin dingin. Kakek itu berhenti di ujung kampung, di dekat tanah kosong yang dipenuhi semak. "Ada yang salah, Mas?" tanyanya tanpa menoleh. "Siapa sebenarnya kakek?" tanyaku gemetar. Dia tertawa pelan. "Dulu aku juga jualan di sini, setiap malam." Dia menoleh, matanya hitam pekat tanpa putih mata. "Suatu malam aku dirampok, dibunuh, mayatku dibuang di tanah ini." Aku mundur ketakutan. Tubuhnya mulai memudar seperti kabut. Aku hanya datang pada orang-orang yang lapar dan bisa melihat. Lampu minyaknya padam. Seketika gang kembali normal. Tanah kosong itu sunyi, hanya ditumbuhi ilalang. Keesokan harinya, aku mencari ke kantor kelurahan. Arsip lama mencatat, seorang penjual kue keliling dibunuh di Kampung Wates 20 tahun lalu. Pelakunya tak pernah ditemukan. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi mendengar suara kue, kue.
Tapi kadang, jika pulang terlalu larut, aku mencium aroma kue basah hangat tepat di depan kontrakanku. Dan entah kenapa, perutku langsung terasa lapar.